Benar Tuhan, kami akan setia sampai akhir hidup kami. Kami bersyukur pagi ini karena Engkau hadir di tengah-tengah ujian dan penyembahan kami. Dan kami lagi percaya melalui firman-Mu, Engkau juga hadir bagi kami semua. Sehingga waktu di mana Tuhan berbicara kepada kami adalah waktu paling berharga dalam kehidupan kami. Biarlah seluruh bagian firman-Mu melingkupi kami semua, sehingga kami menjadi pribadi yang diubahkan, pribadi yang tahu rencana dan kehendak Tuhan bagi setiap kami, pribadi lepas pribadi. Dan karena Tuhan mengasihi kami percaya, kami yakin, kami mau maju bersama Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Mari kita semua yang mau diberkati melalui firman Tuhan, bersama saya katakan amin. Silakan duduk. Shalom. Mohon izin. Mas Ardono bilang, mohon izin ya, saya nggak pakai jas, pakai baju. Tapi ini Bu Emi bilang, kok nggak bawa jas? Tapi ini bajunya baru, jadi mohon izin. Hari ini saya agak sedikit bebas. Maaf kalau Bapak Ibu. Ya, kita tetap percaya bahwa semua kita boleh diberkati pagi ini. Mari, Engkau buka foto saya yang pertama. Hari ini kita akan melihat judul yang saya ambil adalah melakukan pekerjaan baik. Di dalam Efesus pasal 2 ayatnya yang ke-10. Melakukan pekerjaan baik. Mari kita buka Efesus pasal 2 ayat 8, 9, dan 10. Efesus pasal 2 ayat 8, 9, dan 10. Sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Itu bukan hasil usahamu, tapi pemberian Allah. Itu bukan hasil pekerjaanmu. Jangan ada orang yang memegahkan diri. Ayat 10. Karena kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Amin, Bapak Ibu. Amin. Sebenarnya kalau kita berdebat, sebenarnya kalau kita adu argumen tentang iman Kristen dan iman yang lain, sebenarnya saya mau katakan mudah saja sebenarnya. Mudah saja. Karena apa? Hanya iman Kristen yang menyatakan keselamatan itu hanya anugerah. Keselamatan itu kita terima dengan iman. Dan semata-mata itu adalah anugerah Tuhan kepada kita manusia. Sementara agama yang lain, mereka berusaha dengan berbuat baik. Mereka berusaha tidak berdosa. Mereka berusaha benar menurut mereka. Itulah perbedaannya iman Kristen dengan iman-iman yang lain. Foto yang kedua, Uncle. Ini ayatnya dilanggar. Agama-agama lain menurut Alkitab, Yesaya pasal
64 ayat 6. Segala kesalehan kita ini hanya kain kotor di hadapan Allah. Segala perbuatan kita ini adalah hanya kain kotor di hadapan Allah. Orang berusaha menjadi benar. Orang berusaha untuk tidak berbuat salah. Orang berusaha untuk melakukan sesuatu kebaikan, menderma atau apa saja. Tetapi sebenarnya semua perbuatan manusia adalah kain kotor di hadapan Allah. Tolong ayatnya. Yesaya pasal 64 ayatnya yang ke-6. Demikian kamu sekalian seperti orang najis, dan segala kesalehan kamu seperti kain kotor. Kamu sekalian menjadi layu seperti daun, dan kami lenyap oleh kejahatan kami, karena kami seperti daun dilenyapkan oleh angin. Inilah Alkitab berbicara. Kalau saya yang lalu berbicara tentang kejatuhan, Kejadian pasal 3. Manusia dengan usahanya sendiri, dengan perbuatannya sendiri, dengan memenuhi dalam Alkitab, memenuhi seluruh hukum Taurat, Dasatita, 10 hukum utama Tuhan, dan 631 atau 33 peraturan uraiannya, tidak akan memberikan keselamatan bagi manusia. Karena kesalehan manusia seperti kain kotor di hadapan Tuhan. Kalau saya ambil fotonya, coba ayatnya hilang. Ini dimaksud kain kotor itu bukan lap, tetapi baju berbaik kain kotor. Sebaliknya, tolong dibuka Ibrani pasal 1 ayat 1 dan 2. Ibrani pasal 1, 1 dan 2. Sesudah pada zaman dahulu Allah berulang kali dalam berbagai cara berbicara kepada nenek moyang kita dengan perantaran nabi-nabi. Maka pada zaman akhir ini Ia berbicara kepada kita dengan perantaran anaknya yang telah ditetapkan sebagai yang berhak menerima segala yang ada. Oleh Dia Allah telah menjadikan alam semesta. Ini beda kekristenan. Ini beda iman kita. Bahwa Allah sudah berbicara dalam perjanjian lama dengan para nabi. Pada zaman akhir ini, Ia berbicara dengan anaknya sendiri. Dia berbicara dengan anaknya yang berhak menerima segala sesuatu. Oleh Dia Allah telah menjadikan alam semesta. Kalau saudara belajar Alkitab, saudara pasti percaya membaca Kejadian pasal 1, bagaimana Allah menciptakan, bagaimana Allah pada Kejadian pasal 3 manusia jatuh dalam dosa. Dalam waktu manusia jatuh dalam dosa, kalau Allah tahu manusia mau jatuh dalam dosa, kenapa Allah harus menciptakan manusia? Itu logika kita. Tetapi segala sesuatu dijadikan alam semesta oleh Dia. Di dalam firman itulah, sebenarnya kalau kita lihat waktu, Allah sudah merencanakan Yesus, anaknya itu, menjadi pusat seluruh ciptaannya dan seluruh manusia. Itulah mengapa kita percaya kepada Yesus. Iman kita percaya kepada Dia. Karena perjanjian lama nabi-nabi sudah tidak ada. Tapi hanya Yesus, anaknya sendiri, yang turun ke dunia, inkarnasi. Dan kita beroleh keselamatan melalui percaya kepada Dia. Amin. Yang kedua,
Yohanes 3 ayat 16. Kalau dikejar silakan. Karena begitu besar kasih Allah akan kita semua. Barang siapa percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Roma pasal 10 ayat 9. Kalau engkau mengaku dengan mulutmu bahwa Yesus sudah bangkit dari kematian dan percaya kepadanya, engkau akan diselamatkan. Roma 1 ayat 16 dan 17. Injil adalah kekuatan Allah. Injil adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan orang Yahudi dan orang Yunani. Karena ayat 17, orang benar hidup karena iman. Itulah mengapa kita dalam hidup ini, dengan iman kita percaya kepada Yesus. Dengan iman kita percaya dia mati di kayu salib. Dengan iman kita menerima keselamatan dari padanya. Dalam bahasa Inggris, ayat 8 itu karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Diselamatkan karena iman itu dalam bentuk kalimat past tense. Saved, being saved. Saved as F-A-D, saved, telah selamat. Inilah beda iman Kristen dengan agama-agama yang lain. Bahwa kita sudah selamat. Amin. Bukan kita cari-cari keselamatan itu, tapi kita sudah selamat. Amin. Haleluya. Tepuk tangan dulu lah supaya jangan tegang-tegang. Jangan tegang-tegang. Mari baca, ini perlu saya baca. 1 Yohanes pasal 1 ayat yang ke-9. Jika kita mengaku dosa kita, maka siapa? Allah itu adalah setia dan adil. Sehingga ia apa? Akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan kita. Anggap. The next photo. Haleluya. 1 Yohanes 1 ayat 9. Allah mengampuni kita. Sudah mengampuni kita. Kami lahir di Sumatera. Ini saksian sedikit ya di luar khotbah. Kami lahir di Sumatera. Sumatera itu di Palembang. Tiap hari kami dari kecil 7 bersaudara. Kalau tidur rame-rame pakai 7 anak itu pakai piyama yang sama. Nanti 6 bulan sekali ada kami di perusahaan sebelum Pertamina, Stenvac, SWPM, BPM, perusahaan asing, kami disuntik, semua 7 orang disuntik. Sudah disuntik pulang ke rumah, sakit, demam semua 7 anak-anak. Satu waktu setelah Pertamina, bapak saya dapat jatah untuk liburan di Megamendung, Bogor. Jadi kami terbang dari Palembang ke Jakarta, tinggal di satu hotel di Jakarta. Sore hari kami dijemput oleh sebuah mobil Rosa namanya, saya masih ingat. Mobil semi bus, tidak bus besar tapi bus agak kecil. Itu hanya satu keluarga kami dibawa, ngabut sekali. Kami orang kampung jadi, walaupun Pertamina tapi orang kampung. Mobilnya kencang sekali. Naik turun. Satu kali naik akhirnya turun. Pas di depan office, lalu berhenti di depan.
Terus kami turun, masuk ke villa Mega Mendung itu. Pagi-pagi kami buka itu, di kamar ada kaca yang besar. Buka kaca, bengong kami. Akhirnya apa? Seluruh keluarga, suami, istri, bapak, ibu, dengan 7 anak, bengong lihat apa? Gunung. Karena kami di Sumatera nggak pernah lihat gunung. Terlalu sekali ya. Itu di bawah tahun 70, 73. Kami terkejut lihat. Dan kami semua terdiam menikmati gunung itu. Ini Pak Raymond mau kemana ini kesaksiannya? Yang kedua, saya sekolah di Bandung. Kami di mana saya tinggal itu keluarganya kerja di Pasteur. Itu satu kompleks itu yang pelihara kuda dari luar negeri besar-besar. Itu virus itu disuntikan ke kuda, terus nanti diambil lagi darah kuda itu jadi anti tetanus itu dihasilkan dari virus yang dilemahkan di dalam diri kuda. Nah itu kami tinggal di sana. Dan Bio Farma itu mengadakan tour ya, mengadakan liburan ke pantai Pangandaran namanya. Jadi malam jam 10 kami naik bus. Kencang-kencang pada tidur semua. Jam pagi jam 4 kami sudah sampai. Berhenti di depan pantai itu. Pas di depan pantai itu mulai terang, saya mulai melihat ombak. Ombak. Saya tidak pernah lihat ombak. Saya tidak pernah lihat ombak. Ombak biur. Dalam hati saya akan turun, saya akan tahan itu ombak dengan kekuatan saya. Saya akan tahan ombak itu. Karena apa yang saya lihat ombaknya sebesar itu, saya mampu tahan. Saya dulu juga biasa renang yang 50 meter itu bisa sampai 30-50 kali saya bisa. Saya memang seorang perenang dulu. Setelah siang, singkat cerita saya pakai celana renang. Saya masuk ke air itu. Saya tahan air itu, gelombang itu saya tahan. Dan apa yang terjadi? Saya mental ke belakang. Dan saudara tahu, ini yang selalu saya bawa. Kalau Tuhan sudah menjamah saudara, saudara akan merasakan kuasa di luar diri saudara yang bekerja di dalam saudara. Logis saya kuat, saya sekolah di Amerika, bawa pesawat saya. Saya student pilot. Tapi baru saya tahu, iman kepada Yesus itu. Kita diselamatkan bukan oleh perbuatan. Tapi karena iman kepada Yesus yang mati 2000 tahun yang lalu. Dan pada waktu kita menerima dengan iman. 1 Yohanes pasal 1 ayat 9. Ia adalah setia dan adil. Dan mengampuni segala dosa kita. Dan menyucikan kita dari segala kejahatan kita. Amin. Itulah kehebatan iman Kristen. Itulah hebatnya iman Kristen. Jadi saya bingung ya. Ada orang yang meninggalkan iman Kristen. Ada orang yang di gereja lama 1 hari meninggalkan gereja. Udah ngerti sekarang kita. Sudah ngerti sekarang. Kalau orang lama di gereja tapi akhirnya terakhir meninggalkan gereja, apa artinya? Orang itu masih percaya karena keselamatan, karena perbuatan. Dia percaya karena dia baik. Maaf, saya dari gereja lama juga. Kalau ibadah pagi, ibadah sore saya datang sendiri. Gereja besar di Bandung. Hanya saya. Itu jarum jatuh pun saya tahu. Begitu khusyuk. Orang sudah terbiasa dengan kekhusyukan itu.
Sehingga orang tidak lagi melihat keselamatan bukan karena kita ini baik. Bukan karena kita ini paling suci, paling benar. Bukan. Semata-mata karena Tuhan sudah berkarya dalam hidup kita. Dan juga orang-orang yang meninggalkan iman Kristen, dia tidak pernah dijamah oleh Tuhan. Dia tidak pernah tahu ada kuasa yang lebih besar dari dirinya. Tidak pernah tahu dia. Kalau kita mengaku dosa kita, Ia adalah setia dan adil. Maka Ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan kita. Saya khotbah, saya mandang ke belakang sini. Mari kita semua tutup mata. Mari kita semua tutup mata hari ini. Saudara harus terima dengan iman bahwa Allah mengasihi saudara, yang mengirim anaknya supaya mati di kayu untuk keselamatan saudara. Kalau saudara belum yakin, kalau saudara belum pasti, hari ini tidak ada yang lihat kiri kanan. Hari ini angkat tangan saudara. Tuhan melihat saudara. Saya pun tidak melihat saudara. Angkat tangan saudara, supaya Tuhan menyatakan kuasanya bagi saudara. Ada kesaksian waktu kami di GPI Sukacita Bandung. Seorang pria putih mungkin Chinese jatuh cinta sama orang Sunda. Cantik tapi sawo matang. Dan berasal dari sebelah. Dan hamba Tuhan itu, Pak Pendeta Martinus bilang, tanya. Kamu berdoa malam hari, tanya. Yesus, apakah engkau Tuhan? Dan kalau engkau sungguh-sungguh bertanya, Yesus, apakah engkau Tuhan? Dia akan datang dan menjamah saudara. Amin. Amin. Saya mau katakan, apakah kita setelah diselamatkan di jamah Tuhan, hidup kita sudah selesai? Kemarin saya sudah bawa bagaimana harus hidup ada 7 step, 7 kelas. Hari ini saudara tenang saja. Saya kasih 7 lagi. Haleluya. 7 lagi. 7 lagi saya masukkan ini dalam apa? Dalam rukun. Ya, rukun. Hari ini saya seorang harus belajar seorang apologet. Apologet itu memperbandingkan agama satu dengan yang lain. Poin pertama tentang keselamatan, nggak ada lawan. Iman Kristen nggak ada lawan. Tidak ada yang lawan iman Kristen. Tapi sekarang kita belajar 7 step kita setelah kita selamat. Maaf, saya pinjam dari sebelah. Disebut rukun. Rukun. Setelah selamat, kita semua selamat. Kita harus masuk kepada rukun. Maaf, saya pinjam. Maaf ya, ini kalangan sendiri. Rukun Islam. Rukun Islam adalah 5 tindakan dasar yang dianggap sebagai fondasi wajib bagi umat muslim. Ini merupakan amalan lahiriah. Maaf, sebelum rukun Islam saya baca rukun iman dulu. Ini berbeda ya, rukun iman dan rukun Islam. Ini rukun iman. 6 pilar keyakinan batiniah. Rukun iman adalah 6 prinsip keyakinan yang menjadi dasar kepercayaan orang muslim. Ini merupakan amalan batiniah. 1. Iman kepada
Allah. Meyakinkan Allah sebagai Tuhan yang Maha Esa pencipta segala sesuatu. Iman kepada malaikat. Iman kepada kitab suci. Iman kepada nabi dan rasul. Iman kepada hari akhir. Iman kepada takdir. Nah, di sini saya akan bawa ya. Di sini ada 5 atau 6. Di sini ada yang katakan beriman kepada kada dan kadar. Takdir baik dan buruk dari Allah. Ini saya langsung potong. Saudara tidak perlu percaya kepada takdir baik atau tidak baik. Roma 8 ayat 28 katakan apa? Oh, saya lupa ayatnya. Roma 8 ayat 28. Ya. Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi orang yang mengasihi Dia. Kita bukan punya rukun yang berkata bahwa kita percaya yang baik dan jahat. Tidak. Kita punya Allah yang punya rencana baik semata-mata. Ya, belum masuk di situ. Yang kedua baru rukun Islam. Maaf saya pinjam. Rukun Islam adalah 5 tindakan dasar yang dianggap sebagai fondasi wajib bagi umat Islam. Coba ini wajib. 1, syahadat. Mengucapkan kalimat syahadat. Saudara tahu nih. Kedua, salat 5 waktu. Ketiga, zakat. Keempat, puasa Ramadan. Kelima, haji. Saya pinjam. Mengapa orang sebelah ini begitu maju? Karena kita begitu sederhana kekristenan kita ini. Hanya percaya selamat sudah. Masuk gereja sampai kita tua, sampai kita masuk ke dalam peti 1 kali 2 meter itu. Kita cuma tahu itu. Kenapa? Kita tidak punya rukun Kristen. Kita tidak punya rukun Kristen. Tidak ada yang mewajibkan kita hidup dalam rukun Kristen. Tidak ada. Tapi saya di tempat ini, sebagai gembala, suami dari ibu gembala, saya mau katakan kita perlu. Di sini dikatakan, sebagai fondasi wajib bagi kita, orang Kristen, punya rukun Kristen. Ada 7 rukun Kristen. Pertama itu adalah rukunnya apa? Rajin berdoa. Jadi mulai hari ini saudara jangan anggap bahwa saudara tidak punya rukun Kristen. Yang pertama, rajin berdoa. Bandingkan sama mereka. Mereka 5 kali sehari berdoa. Tidak ada Allah yang menjawab. Ini maaf, ini teologis. Saya sebagai pendeta di sini. Tidak ada Allah yang mendengar. 5 kali berdoa. Tapi saudara, berapa banyak saudara melewatkan waktu tidak berdoa? Mungkin 1 kali ibadah minggu pun mungkin berdoa. Saudara dalam Alkitab, sungguh-sungguh baca Alkitab. Daniel pasal 6 ayat 1. Demi didengar Daniel bahwa surat perintah itu telah dibuat. Pergilah ya ke ke rumahnya. Dalam kamar atasnya ada tingkap-tingkap yang terbuka ke arah Yerusalem. Berapa kali? 3 kali sehari. Ya berlutut, berdoa, serta memuji Allahnya.
seperti yang biasa dia lakukan. Ini loh rukun Kristen. Minimum 3 kali saudara berdoa. Saudara tidak bisa hidup tanpa berdoa. Tidak bisa. Bagaimana Allah mengenal saudara dan saudara mengenal Allah? Tidak mungkin. Daniel ini seorang buangan di Asyur Babel itu. Sebentar saja kepalanya bisa dipotong itu langsung. Maaf aja. Salah sedikit kepala putus itu langsung. Daniel itu. Daniel, Sadrak, Mesak, Abednego. Tetapi mengapa dia selamat? Mengapa bukan hanya selamat, bahkan dia menjadi penguasa? Karena apa? Karena berdoa 3 kali sehari. Ini gereja. Hari Kamis. Orang-orang semua katakan ada doa. Bukan bagian saya berdoa. Saudara bukan tidak mengenal rukun Kristen, artinya saudara. Hari Sabtu pagi. Ada doa, bukan bagian saya. Saudara tidak tahu bahwa saudara adalah orang Kristen yang punya rukun 3 kali sehari minimum itu berdoa. Rajin berdoa. Itu rukun Kristen. Klik. 2. Ini taat kepada Bapa. Orang Kristen harus taat kepada Bapa. Kalau bicara Bapa itu, Bapanya Tuhan Yesus. Yohanes pasal 4 ayat 34 berkata, Yesus sudah melayani wanita yang sebenarnya punya 5 suami. Yang satu ada di rumah pun bukan suamimu. Akhirnya perempuan itu melihat, wah, inilah Mesias yang ditunggu-tunggu oleh bangsa Israel. Bahasanya dia bertobat. Terima Yesus dia. Karena Yesus menjelaskan, Yesus nggak pernah ketemu dia. Yesus hanya berdoa. Dan Yesus merasa senang. Sehingga apa yang dia katakan? Murid-murid datang bawa nasi padang. Saya cerita. Murid-murid datang bawa nasi padang. Yesus berkata, makananku adalah melakukan kehendak Dia yang mengutus aku. Orang Kristen harus taat kepada perintah Bapa. Kalau saudara tidak mengerti rukun Kristen itu, saya bukan orang Kristen. Yesus di Taman Getsemani berdoa, murid-muridnya tertidur, dia bangun, bangun, bangun semua, dia berdoa lagi, dia balik lagi tidur lagi, bangun. Tuhan, kalau bisa aku jangan matilah. Aduh, aku gak sanggup minum cawan pahit ini. Cawan pahit ini aku gak mampu minum. Tapi Yesus berkata apa? Jangan kehendakku yang jadi, kehendakmu yang jadi. Kita orang Kristen ini sampai sejauh mana kita memaksa kehendak kita terus dalam hidup kita. Kita perlu berkata, bukan kehendakku, kehendakmu yang jadi. Catatan yang saya terima bagus sekali. Kita kalau diselamatkan, dalam sejarah gereja ada gerakan namanya biara, menyucikan diri. Daripada kita keluar buat dosa, ya sudah kita kumpul semua. Supaya jangan berdosa. Tulisan itu mengatakan, sebenarnya dalam Tuhan, bukan supaya kita suci, kudus terus, bukan. Di dalamnya supaya kita mau diubah.
Kita tidak pernah suci 100%, tidak pernah. Sampai kita dipanggil Tuhan. Kesucian kita juga pemberian. Tapi intinya apa yang kita harus perbuat supaya kita dapat berubah. Itulah maksudnya Allah itu punya kehendak, Bapa itu punya kehendak kepada Yesus. Dan hari ini kepada kita semua. Apakah kita terus tidak mau diubah? Apa terus mau tidak diubah kita? Itulah mengapa keselamatan itu baru satu pintu saja yang kita hadapi terus hari lepas hari. Yesus berkata, akulah jalan. Ya memang kamu selamat oleh dia. Kebenaran. Karena orang berdosa diselamatkan dan orang berdosa tidak berbuat dosa lagi. Dan hidup. Jangan lupa. Kalau masih punya hidup 30-40 tahun ke depan. 20. 15 tahun ke depan. Saya udah berpikir 15 atau 20 tahun kalau saya kuat. Disitulah kita harus hidup dengan iman dan taat kepada Bapa. Taat kepada Bapa. Bukan mau sok suci atau menjadi paling suci. Tapi mau dirubah. Bertahun-tahun tidak pernah berubah orang ini. Buat apa saudara ke gereja? Buat apa saudara mendengar firman Tuhan? Tidak pernah berubah. Manusia aja tahu saudara tidak berubah. Apalagi Tuhan. Dia tahu saudara tidak berubah. Wah, galak banget nih. Santai, friend, santai. Kata firman Tuhan. Yang ketiga, rela melayani. Rela melayani. Ayatnya di mana, bro? Rela melayani. Melayani. Matius 20 ayat 26, Yohanes 13 ayat 1, 4, 5. Rela melayani. Apa yang Yesus lakukan? Ini poin yang ketiga tentang rukun Kristen. Pertama, doa. Kedua, mentaati perintah Bapa. Ketiga, melayani. Saudara tahu, tiga ini adalah rukun iman. Saya bagi lagi, ini tiga ini rukun iman. Karena hubungannya kita dengan Tuhan. Kita dengan Allah. Apa yang Yesus lakukan? Jangan, angkat aja, diputar. Yesus membawa air, mengikat pinggangnya, balap, dan menyuci kaki kita semua. Dia melakukan diri kita. Yesus yang Allah yang jadi manusia. Membasuh kaki murid-muridnya. Inilah rukun Kristen yang ketiga. Melayani. Siapa saudara? Ini pertanyaannya. Siapa saudara? Sehebat apa saudara hari ini sebagai orang percaya? Mau lebih dari Yesus? Dia Allah yang jadi manusia. Membersihkan kaki murid-muridnya. Dalam arti dia mau mati di kayu salib untuk murid-muridnya. Itu
rukun iman Kristen. Yang pertama berdoa kepada Bapa Surga. Kedua mendengar suara Bapa. Ketiga melayani. Melayani ini adalah rukun iman Kristen. Bukan hanya saya, Bu Emi, semua hamba Tuhan. Bukan. Semua saudara harus menjadi pelayan. Rela bahasanya, rela melayani. Selama saudara tidak rela melayani, saudara tidak memenuhi rukun iman Kristen itu. 4. Ini baru rukun Kristen. Tadi rukun iman Kristen. Sekarang rukun Kristen. Mengasihi sesama. Saudara tahu siapa ini? Nelson Mandela. Dia seorang pejuang hak asasi manusia, apartheid di Afrika Selatan. 36 tahun di penjara. Keluar sempat jadi presiden. Nelson Mandela. Apa yang dia bicara? Sampai hari ini perkataan ini tidak pernah hilang. No one is born hating another person. Tidak ada manusia yang lahir membenci orang lain karena warna kulit. Karena warna dan kulit. Karena latar belakangnya. Karena agamanya. Tidak ada dari kita juga lahir dengan membenci color, warna. Dengan membenci skin, kulit. Dengan membenci latar belakang orang itu. Dengan membenci agamanya. Kata Nelson Mandela, people must learn to hate. Jadi karena kita lahir nggak punya kebencian itu. Tapi waktu kita hidup, kita diajarkan kebencian itu. Kita diajarkan kebencian itu. Kamu jangan sama itu ya. Ya itu latar belakangnya nggak beres itu. Diajar kejahatan. Kamu jangan gitu ya, dia pernah buat sesuatu. Sama bapak, sama mama. Diajarkan kejahatan itu. People must learn to hate. And if they can learn to hate, ini bagusnya. Kalau mereka dapat belajar tentang kebencian, they can be taught to love. Mereka juga dapat diajarkan untuk mengasihi. For love come more naturally to the human heart than its opposite. Karena kasih itu lebih cocok di hati manusia. Kalau menurut siapa ini? Si Nelson Mandela ini. Apalagi saudara yang sudah mengalami kasih Tuhan. Bagaimana saudara tetap memelihara kebencian itu dalam diri saudara? Bagaimana? Mengasihi sesama kita manusia. Yang kelima, rukun Kristen 5. Good Samaritan. Orang Samaria yang baik hati. Ya, bahasa Inggrisnya Good Samaritan. Samaritan atau Samaritan. Itu orang dirampok, dipukulin berdarah-berdarah lewat imam. Imam itu sudah paling dihormati di Timur Tengah. Lewat orang celaka. Terus lewat orang Lewi. Orang Lewi itu kalau hari ini ya keluarganya Bu Emi dan keluarga saya. Pendeta-pendeta.
Saudara tahu orang Samaria? Orang Samaria itu, Yesus mengatakan orang Samaria adalah orang proselit. Orang yang sudah tidak menjadi rencana Allah lagi. Sudah kawin dengan suku-suku Amalek dan semua di utara. Tapi apa yang dia lakukan? Dia datang kepada orang dirampok ini. Dia kasih anggur. Ya biasanya untuk luka dikasih anggur. Dibalut. Dibawa ke hotel. Dikasih 2 dinar. Pelihara orang ini. Orang itu belum sembuh, dia datang lagi, dia bayar lagi. Rukun Kristen yang kelima itu. Apakah kita punya belas kasihan kepada orang lain? Berapa lama kita hidup terlalu egois hidup kita ini? Pikir diri sendiri. Maaf, saya nggak bicara jemaat di sini, jemaat yang di luar-luar sana. Mikir diri sendiri terus. Padahal saudara sudah sempurna selamat. Sempurna pemeliharaan Tuhan. Tapi tidak punya belas kasihan kepada orang lain. Tidak punya belas kasihan ke orang lain. Itulah. Jangan pikir kita selamat langsung masuk surga. Kagak ada. Masih ada 7 step ini. Masih ada 3 step lagi yang ada di depan kita. Sanggup maju. 6. Sanggup mengampuni. Pak Raymond bawa, Neta Raymond ya, bawa pengampunan. Saya nggak ada masalah kok dengan pengampunan. Petrus tanya kepada Yesus, berapa kali kita mengampuni orang yang bersalah kepada kita? Di budaya Yahudi mungkin 7 kali. Dia buat 1 kali kita ampuni, buat 2 kali kita ampuni, 3 kali ampuni, 4 kali ampuni, 5 kali ampuni, 6 kali ampuni, 7 kali. Kagak ya, saya gak akan mengampuni kamu. Itulah Yesus berkata, kamu harus mengampuni 70 kali 7. Jadi kalau 7 itu masih kecil dengan 70 kali itu. Saya bingung juga. Dari dulu saya sudah ngomong, orang Kristen tidak boleh tidak bisa mengampuni. Tidak boleh. Tidak ada jalan untuk tidak mengampuni. Itu cerita juga Tuhan Yesus bawa. Orang yang punya hutang 1000 dinar atau apa. Miliar kalau dihitung uang hari ini. Dibebaskan oleh raja. Dia keluar, dia ketemu orang yang punya hutang hanya 100 dinar. Pegang lehernya. Masukkan ke penjara. Terus raja itu datang. Algojo datang, pegang dia. Masukin dia ke penjara. Kamu gak layak jadi orang yang dikasih. Kita harus mengampuni. Jemaat ini tidak akan maju kalau saudara tidak mampu mengampuni. Saya tidak akan lihat saudara. Masing-masing kita tutup mata. Saudara belum mengampuni orang, angkat tangan saudara. Tidak ada yang lihat. Saudara harus mengampuni. Saudara harus mengampuni. 20 tahun, 25 tahun yang lalu, 20 tahun yang lalu, Ibu Emi kena breast cancer, kanker payudara. Apa yang dia lakukan? Pertama, dia hubungi adik saya, mohon pengampunan. Karena dia membenci. Karena dia tidak mampu mengampuni. Dan dia cari lagi banyak orang yang dia tidak bisa mengampuni.
Tuhan tahu saudara tidak mampu mengampuni. Angkat tangan saudara hari ini. Angkat tangan saudara. Saudara harus beri pengampunan. Membuka pengampunan. Melepas pengampunan. Kalau saudara sudah melakukan itu, bukan hanya saudara yang bisa maju. Kita sebagai jemaat, semua bisa maju. Dunia berkata, satu musuh terlalu banyak. 1000 sahabat kurang. Mengapa dunia yang tidak kenal kasih Tuhan itu aja punya prinsip seperti itu? Kalau saudara masih punya kepahitan, masih punya ketidakmampuan mengampuni, saudara waktunya untuk saudara mampu mengampuni. Putuskan dalam hati saudara. Yang terakhir, 7. Menjadi teladan. Siapakah Timotius, asisten Rasul Paulus dalam Alkitab? Tolong angka 1 Timotius 4 ayat 12. 1 Timotius 4 ayat 12. Jangan seorang pun menganggap engkau rendah. Karena apa? Karena engkau muda. Ini Paulus saja percaya kepada Timotius yang muda. Yang muda aja dia percaya kepada Timotius ini. Jadilah teladan bagi orang-orang percaya. Biar muda, Timotius ini sudah jadi teladan. Kerohaniannya sudah jadi teladan. Dalam perkataan. Benar. Apa yang dikatakan benar, apa diperbuat benar semua. Menyampaikan firman Tuhan. Benar, orang benar. Gak pernah kita bisa pegang katanya. Gak pernah. Orang benar, perkataannya. Dalam tingkah laku. Tingkah laku yang terbuka gini terang. Tingkah laku yang di tempat gelap. Ketahuan semua. Dalam kasih. Mengasihi. Kita bedanya orang percaya kepada Yesus sama tidak cuma satu. Kita ngecek kasih kita. Apakah kita punya kasih? Kalau kita nggak pernah ketahuan orang lain bahwa kita ini penuh kasih, kita belum memenuhi rukun Kristen. Dalam kesetiaan. Setia kepada Tuhan. Kami harus setia kepada Tuhan. Sudah melayani. Apapun yang terjadi kami setia. Mau setia terus. Dalam susah, dalam senang. Ke Yerusalem kemana? Dalam susah. Pergumulan, tantangan, sakit penyakit. Tetap setia pada Tuhan. Saya merasa juga nggak ada tantangan yang terlampau besar. Tetapi kesetiaan itu menjadi satu ukuran bagi kita semua. Kita nggak bisa caplak-coplak, pindah-pindah sana-sini. Karena kita tidak pernah setia. Semua hidup kita nanti menunjukkan bahwa kita tidak setia. Tapi kalau kita setia, kita ketemu hal-hal yang luar biasa dalam Tuhan. Dan dalam kesucian. Timotius itu muda, tapi suci orangnya. Ini adalah bagian dari rukun Kristen. Suci, harus suci. Kalau saudara bukan orang suci, jangan ngomong Kristen, saudara. Jangan ngaku Kristen, saudara. Maaf, ini wajib bagi kita Kristen. Kalau saudara nggak suci, jangan ngomong saudara orang Kristen. Jangan. Karena harus saudara jadi teladan bagi kesucian. Kerinduan saya, ya saya selalu ngomong orang-orang tua di gereja ini. Kalau lihat orang muda melakukan serong, melakukan salah, datang. Bicara sama mereka. Dan mengapa orang-orang tua tidak bicara kepada orang yang lebih muda?
Karena dia masih sendiri, nggak benar hidupnya. Dalam kesucian, dalam nggak hafal saya. Itulah rukun Kristen. 4, mengasihi sesama. Kelima, penuh belas kasihan. Keenam, sanggup mengampuni. Ketujuh, menjadi teladan. Rukun iman kita, rajin berdoa, taat kepada Bapa, dan rela melayani. Tuhan memberkati kita semua. Amin. Bu? Iya, sekali tolong doakan Ibu Wit. Firman Tuhan. Bu Wit ya? Oh Mawit. Makasih.